Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu nabiyya ba'da. Para umat sekalian yang Allah cintai, Bu Herni sekeluarga, ibu-ibu rahmati Allah semuanya, hari ini alhamdulillah di 24 Dzulhijjah ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk muajahat. Mungkin ini kali pertama ya saya di sini. Mohon maaf mungkin ada salah kalau mengistilahkan yang nanti saya tidak terlalu sadar, jarang ngomong bahasa Jawa gitu, jadi tidak terlalu pinter untuk boso gitu ya, karena setiap hari tidak tinggal di sini dan qadarullah pas di Kediri. Jadi kalau di Kediri ya insya Allah lah nanti bisa silaturahim. Mungkin kalau saya biasanya ada kajian online di Majelis Keluarga Indonesia setiap malam Ahad. Itu di malam Ahad, monggo kalau panjenengan ini di via Zoom itu ada kita ngasuh Majelis Keluarga Indonesia. Itu khusus nanti namanya Sekolah Ayah Bunda. Itu setiap malam Ahad jadi malam mingguan bareng gitu nggih. Malam mingguan bareng setiap malam Ahad itu jam 8 sampai jam 9 pada Isya, karena memang kebanyakan yang ikut tidak dari timur, kebanyakan dari barat, malah jadi ngambilnya waktu tengah lah gitu, jam 8 itu baru selesai, setengah 8 jam 8 dan baru selesai Isyanya di sana. Kalau di sini sudah mungkin udah malam banget, jam 9 setengah 10 sudah malam banget. Kemarin saya diminta teman-teman untuk ngisi acara di sini dan temanya berat banget, saya berat banget ya temanya, saya bilang gitu ya. Temanya tentang jadi tiang gitu kan. Biasanya tiangnya tiang jaler gitu nggih. Nah, tiang listrik gitu kan. Ini kalau tiang agama sama tiang keluarga. Bapak Ibu rahmati Ibu rahmati Allah, karena bapaknya cuma satu hari ini. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah gitu kan, kalau kita bicara fitrah tidak ada yang lebih utama. Tidak ada yang lebih utama. Wanita dan laki-laki semuanya punya peran masing-masing. Kalau dalam kaidah keluarga idealnya, kalau kita ngomong ideal nih, idealnya itu anak soleh itu akan dihasilkan ketika ibunya itu solihah. Tapi ibunya solihah itu akan dihasilkan oleh suami yang soleh. Itu idealnya. Tapi ternyata dalam Al-Quran itu kita diajarkan oleh sesuatu yang tidak pernah ideal. Mohon maaf, kenapa saya mulai dari titik ini adalah kenapa? Karena seringkali kita ini melihat dari sisi kurangnya. Ustadz, suami saya itu begini loh, makanya kami itu tidak bisa begini. Saya itu kurang ilmu, makanya akan begini. Titiknya selalu titik kurangnya. Padahal dalam Al-Quran sendiri kita tidak pernah diajarkan dalam kondisi ideal. Mana yang di kondisi ideal? Nabi Muhammad itu kurang tidak ideal gimana kondisinya? Rasulullah SAW mulai lahir ceprot, bapaknya ada enggak? Enggak ada. Ideal enggak? Enggak. Siapa yang nyusuin? Yang nyusuin Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'di. Itu tempatnya di pinggir kota Mekah. Kalau jenengan semua sudah pernah umroh, itu jaraknya dari kota Mekah ke Bani Sa'diyah itu cukup jauh. Ideal tidak? Ideal. Sampai berapa tahun? 2 tahun kan? Habis itu sempat dibalik nenek gitu kan? Dibalik nenek sampai usia 7 tahun. Kemudian lahir, udah gitu qadarullah ibunya meninggal, langsung diasuh oleh kakeknya. Ideal lagi? Enggak. Itu Rasulullah. Nabi Nuh ideal? Suami istri solih, anaknya belangsa. Nabi Lut, suaminya solih, istrinya tidak solihah. Siapa lagi? Siapa lagi? Tidak pernah ada kondisi ideal. Kenapa? Jangan pernah terlalu percaya dengan drama Korea. Queen of Tears. Nah, itu kan yang kemarin cukup rame gitu kan.
Saya juga nggak tahu, tapi muncul di timeline saya terus gitu. Ya foto Jani gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu itu apa ceritanya gimana, ya nggak tahu gitu. Kita ini wanita nih, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi titik awal. Jangan sampai akhirnya kita sibuk melihat titik-titik ideal itu. Kenapa? Semua kita itu hidup cuma sawang sinawang. Ada yang duitnya banyak ternyata harus bayar utangnya keluarganya. Tapi ada yang nggak punya duit, tapi alhamdulillah udah dewe. Ya kan? Ibu punya putra berapa? Berapa? 2. Saya qadarullah 1. Direwangi sampai bayi tabung. Habis berapa udah nggak jelas wis. Di Dokter Auki di Surabaya. Saya sampai ngomong sama istri saya, "Mi yo, cah-cah kayak lo yo, tes drive dadi." Gitu. Di Taman Sekartaji itu tes drive dadi nek Taman Sekartaji. Kene ngantek petentang disontek balik setiap hari, setiap sontek. Dan ibu tahu kondisinya kan? Setelah disontek hormonal itu, rasanya luar biasa jadi suaminya itu. Istri senggol bacok. Loh, kebayang panjenengan kalau sedang menstruasi gimana posisi emosinya? Ini kan? Itu disontek hormon setiap hari, Bu. Selama 10 hari disontek di sebelah sini. Itu tuh emosinya sampai 6 bulan selanjutnya itu kayak layangan swing itu. Saya salah. Jadi kalau dia ngomong itu saya harus entar dulu. Ini responnya saya harus A atau B. Salah titik keliru. Dia harusnya saya ngerespon ketawa, saya agak nggak respon, itu bahaya. Tapi di sisi lain ada yang dokter Auki cuma bilangnya gini, udahlah Pak, Anda itu harus bersyukur. Udah punya 1 disyukuri. Dan saya bilang, Dok, bukan berarti saya kayak hari ini kesini tuh nggak bersyukur. Saya syukur yang punya 1, tapi saya berharap masih diberikan amanah lagi. Tapi sekarang akhirnya ngedem-ngedem hati, Bu ya. Ngedem-ngedem hati. Oh ya Mi ya, kalau kita punya banyak mungkin kita nggak bisa ngurusi anaknya orang. Alhamdulillah kita punya 1, akhirnya kita bisa ngurusin anaknya orang. Alhamdulillah di rumah sekarang banyak anak tahfidz khusus balita. Jadi kita di rumah tetap aja sekarang rame, Bu. Karena untuk anak usia 3-4 tahun kita mulai tahfidz di usia 4 tahun. Kenapa? Logikanya sederhana. Anak kecil dengar dangdut hafal, masuk dengar Quran hafal. Gitu. Gitu. Loh, nek kita itu, iya Ustaz itu anak-anak. Kalau kita kan dewasa kakean pikiran, mboten kakean pikiran, kakean alasan. Gitu aja. Ustaz enggak usah repot-repot, kakean alasan gitu aja. Saombo nek alas sisi ombo alasan sing mbok gawe wis bar gitu. Jadi tidak ada istilah tadi wis kakean pikiran. Nah makanya kalau kebanyakan pikiran dibagi-bagi kali kancane, nggih. Nah itu dibagi-bagi kali kancane. Jadi nek kakean itu tandanya jenengan kaya gitu kan. Makanya dibagi-bagi pikiran itu. Jadi gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi titik awal dulu. Jangan pernah kita berpikir dari titik ideal. Kalau saya bilangnya begitu. Kenapa? Tapi titiknya dari mana kita berada. Wanita itu dalam Al-Quran itu sebutannya apa? Kalau bahasa Arab deh, bahasa Arab wanita itu bahasa Arabnya apa? Nisa. Nisa itu wanita-wanita. Nisa niku adalah jamak dari wanita. Wanita itu dalam bahasa Arab itu namanya mar'ah. Makanya sebutnya mar'atun sholihah. Nek wanita sendiri itu namanya mar'ah. Mar'ah itu satu kata dengan mir'ah, artinya kaca. Satu dasar dengan namanya muru'ah, rasa malu. Ternyata wanita itu kayak kaca. Kaca nek pecah, Bu, masih bisa mantul nggak? Bisa, tapi sempurna apa enggak? Dan wanita itu muru'ah. Muru'ah itu rasa malunya tinggi sekali. Kalau rasa malu seorang wanita sudah hilang, hati-hati.
Ini yang jadi titik awalnya dulu. Kenapa akhirnya? Kenapa kalau nanti kita sebut wanita itu sebagai tiangnya keluarga? Tapi ini bukan, kalau jenengan sering dengar tentang wanita itu, Anisa itu imadul bilad ya, itu tuh bukan hadis ya, itu bukan hadis ya. Wanita itu tiang negara itu bukan hadis. Itu hanya ini saja, apa namanya, kata-kata hikmah saja. Itu bukan hadis, jadi jangan dipakai sebagai dalil, tidak bisa dipakai sebagai dalil. Tapi sebab wanita, nah ini dalam konteks agama kita hari ini, namanya wanita dan laki-laki punya peran yang sama dalam keluarga. Tidak ada yang lebih superior dan tidak ada yang lebih inferior atau yang lebih bawah, yang lebih atas, tidak ada. Kalau laki-laki hari mengatakan, oh kan saya udah nyari duit, kalau nanti nyari siapa yang paling capek, repot, Bu. Ya kan? Karena keluarga ini ada salah satu, Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya ada salah ungkapan yang mengatakan begini: wanita yang paling baik itu yang membangun keluarganya, dan wanita yang paling jelek itu adalah yang menghancurkan keluarganya. Maksudnya bagaimana? Membangun keluarga dan satunya menghancurkan keluarga. Hari ini mohon maaf, rusaknya keluarga itu bukan hanya salahnya wanita atau salahnya laki-laki, salah semuanya. Kalau cari salah-salah. Hari ini kenapa tidak berfungsi lembaga kekeluargaan? Karena semuanya punya ego masing-masing yang sangat tinggi. Makanya dimulai hari ini adalah bagaimana kita semuanya, saya sebagai laki-laki dan panjenengan sebagai wanita hari ini, sebagai nisa, bagaimana kita membangun rumah kita dengan fitrah kita masing-masing. Fitrahnya apa? Nah ini benar. Dan ini ya, fitrah itu tidak akan pernah berubah sampai ilal yaumil akhir. Namanya fitrah itu nggak ada berubah. Fitrahnya seorang ibu itu cerewet. Fitrah itu. Tuh, apakah bapak tidak cerewet? Cerewet, cuma cerewetnya nek jobo. Loh, penelitian itu sekarang ada yang masih mengatakan bahwa penelitian tentang wanita itu punya 120.000 kata kan? Laki-laki berapa? 7.000. Itu ketika itu penelitian tahun 90-an. Tahun 2003 terakhir ternyata kan wanita dan laki-laki itu sama kosakatanya. Cuma bedanya ibu-ibu itu habis di dalam, bapak-bapak habis di luar. Kalau kita nyebut istilahnya Dokter Aisyah Dahlan, bapak-bapak itu nyampe rumah karek ampasetok. Ya kan? Karek ampasetok nek omah dadi wis gawe nek omongane blas. Sedangkan ibu kebutuhannya itu kan beliau nggak banyak di luar kan. Coba kalau ibunya banyak di luar juga meneng. Ini. Nah, tapi apa? Memang secara qadarullah, secara fitrah, wanita itu cerewet. Dalam tanda kutip bagaimana? Coba kita cek dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ungkapan bapak-bapak dan ibu-ibu ngobrol itu dengan anaknya banyakkan mana? Bapak-bapak. 17 ayat yang menyatakan orang tua ngobrol dengan anak. 14 ayat itu tentang laki-laki dan kepada anaknya. Hanya 2 tentang ibu-ibu kepada anaknya. Itu tuh ibunya Nabi Musa terhadap Nabi Musa dan Siti Maryam terhadap Isa. Kenapa? Karena udah mahfum, ibu-ibu is ngomong, nek bapak-bapak ngobrol sama anak itu harus diajari sama Gusti Allah. Coba ibu-ibu anaknya belum lagi lahir ceprot sehari loh diajak ngobrol. Iya kan? Itu sudah fitrah. Itu sudah fitrah. Ini birahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tiang itu. Nah, kita nanti sambungkan menjadi tiang. Kalau kita ngomong hari ini bagaimana seorang ibu-ibu menjadi tiang itu, berarti apa? Ibu-ibu harus tahu fitrahnya dan kemudian harus bisa ngontrol dirinya. Susahnya itu bukan nggak tahu fitrah, susah itu ngontrol diri.
Sebenarnya saya tahu Ustadz itu tidak boleh, tapi gimana lagi? Tapi saya kan panas. Gitu. Anaknya datang sore-sore, belu-belu, mau maghrib belum, udah adzan maghrib nggak teko-teko itu, aduh keringetnya kemana-mana habis main bola. Jenengan lihat itu gimana kira-kira? Geget-geget kan? Ya Allah, udah mandi segala macam gitu-gitu kan? Padahal anaknya gak teko loh, wis budal. Cuma jenengan tuh biar puas gitu kan? Ini bab kepuasan. Ya kan? Kepuasan itu adalah bab kontrol nanti urusannya. Daripada nanti Ustadz saya nggak ngomong, nanti malah meleduk di dalam hati saya, nanti jadi udun. Nah, repot nanti ini kan, gitu kan? Nah, Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kalau saya bilang tadi fitrah, kita tahu fitrah kita, dan saya tidak akan bahas itu, tapi bagaimana hari ini menjadi tiang agama, menjadi tiang keluarga itu, bagaimana kita bisa kontrol diri. Kuncinya bukan di pemahaman. Karena apa? Saya yakin jenengan sudah kajian setiap bulan sekali. Saya yakin ibu-ibu di sini kajiannya kalau dilihat dari bajunya gitu ya, bukan seragam di sini. Berarti di tempat lain ada seragamnya biasanya gitu kan. Kalau ibu-ibu itu kan ada gitu ya. Hari Senin seragamnya hijau, hari Selasa orange, hari Rabu biru, hari Kamis itu kan. Masya Allah, tabarakallah itu kan. Jadi memang ya senangnya begitu, nggak apa-apa. Memang dalam Al-Quran juga dalam Al-Quran juga dikatakan ya, wahai perempuan-perempuan Nabi kan, istri-istri Nabi, dikatakan memang bahwa senangnya ngumpul gitu kan. Itu memang sudah fitrahnya, tidak masalah. Jadi nek jenenge ngumpul itu alhamdulillah, itu berarti panjenengan masih masuk dalam fitrahnya jenengan gitu loh. Kalau wanita udah nggak senang ngumpul-ngumpul itu udah agak out of the box gitu. Tanda-tanda gitu kan, tanda-tanda kalau nggak senang ngumpul itu kurang baik berarti ininya gitu kan. Kenapa? Karena ternyata kebersamaan inilah yang menjadikan panjenengan kuat. Cuma konteksnya hari ini bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Kita semua hari ini, Ibu rahmati Allah, tidak ada yang kondisinya baik-baik saja. Itu harus kita jadikan pegangan. Siapa yang hari ini kondisinya baik? Semua kita itu kayak lagi nanjak gunung, di depan kita ada batu. Cuma batunya aneh, batu lempung, ada batu gede, ada batu cadas, ada yang batunya cuma segini, ada yang batunya gede. Semua kita hari ini semua sedang punya masalah masing-masing. Semua kita hari ini mendapatkan ujian masing-masing. Kalau ujiannya beda, lembar jawabannya sama apa betul? Nah kalau gitu jenengan kenapa tanya, Ustadz, saya punya masalah, cara menyelesaikannya gimana? Ustadznya ngerti nggak itu? Ustadz, anak saya itu kecanduan HP, gimana cara menyelesaikannya? Loh, setiap harinya Ustadznya gak kalah anaknya panjenengan. Lah gimana tahu cara nyelesain ini? Karena itu, ternyata dalam rumah itu yang susah bukan ngurusin suami, yang susah bukan ngurusin anak, yang susah adalah ngurusin diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan kontrol diri. Itulah yang disebut dengan memilih itu. Punya anak soleh enak badan. Tujuan badan. Senang badan kalau jenengan punya anak soleh. Punya suami yang soleh senang. Tapi lebih senang mana kalau punya anak yang memilih jalan kesolehan? Dadeknya anak soleh gampang bu. Masukin pesantren dari soleh langsung. Pertanyaannya keluar di pesantren soleh mana? Belum tentu, wong subuh susah. Kita pulang dari pondok itu ya Allah subuh susah dibuka. Ya kan? Bar subuh turu meneh. Ya kan gitu tuh kan? Kenapa? Karena kita tadi ternyata kontrol diri kita yang lemah. Kenapa saya bilang kontrol dirinya lemah? Udahlah. Gara-gara satu hal, mesake. Nek pondok wis kat, Masya Allah, nek pondok itu wis kesel. Nek omah ben lah sekali-kali ben iso istirahat maksimal. Sekali itu terjadi lepas. Jadi hari ini Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin jadi tiang yang tegak itu, tiang yang kokoh itu harus bisa kontrol. Kontrolnya basisnya apa? Fitrahnya bagaimana? Fitrah ibu bagaimana? Fitrah ayah bagaimana?
Akhirnya kita harus mengilmuinya lagi nanti, harus memahaminya dari bawah lagi. Anak, kalau di sini kelihatannya anaknya tidak ada yang usia 3 tahun lah ya. Rata-rata kelihatannya sudah ada yang punya cucu, kelihatannya sampun ada yang punya cucu, ada yang anaknya udah SMA, ada yang masih punya anak bayi. Oh ada ya, masih ada. Oh, ternyata masih ada. Alhamdulillah. Ini hari ini akhirnya kita ngomong pada fitrah kita. Fitrah kita adalah bagaimana seorang ibu itu cenderung emosional. Makanya sebutnya muru'ah tadi. Wanita itu segala macam itu disebut hati. Itu yang jadi titik kuncinya. Walaupun itu bagus, tapi di awal. Saya bilang di awal gimana? Nih, secara sederhana Ibu. Mungkin hari ini saya agak di sini gini nggih. Di sini kayak orang zigzag nanti jenengan sing nyembung lah gitu. Emosi itu bagus, tapi jangan menjadi sangat emosional. Dan hari ini yang mendidik anak-anak kita emosional siapa? Bu E. Kenapa? Karena bapaknya tidak hadir. Hari ini saya banyak sekali pasangan-pasangan yang mau menikah itu banyak cah lanang orang wani nikah. Saya ngejak nikah sing akhwate. Kenapa? Karena anak lanang dididik kalau ibu ibu-ibu itu pinter milih tapi nggak pinter mutus nih. Ini nek nggone kalau kita lagi ke Matahari sana ya, itu jilbab dipasang 3. Yang mana yang bagus? Wes duwe pilihan sebenarnya. Cuma butuh kepastian enake sing ndi. Walaupun nanti kalau sudah di ngomong sing tengah, dipilih sing pinggir. Piye to jane iki gitu. Wong terus itu ngomong sing tengah harus dipilih sing pinggir gitu loh. Kenapa? Dia itu butuh kepastian. Walaupun kadang-kadang pilihannya tidak sesuai dengan ini. Tetapi apa? Ini wanita itu sangat pintar memilih. Dan ini karena apa? Memilih itu dengan perasaan, tapi memutuskan itu dengan logika. Dan yang punya logika itu, yang lebih banyak punya logik itu adalah laki. Lah bagaimana anak kita seimbang? Kan gitu kan? Hari ini makanya kalau ternyata tadi saya bilang jangan ngomong ideal. Kalau hari ini anak-anak kita nggak ini, dia ajak logik sama ibu gitu. Dilogikan lagi sama ibu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Gini, jadi gini. Pendidikan emosi itu cuma sampai 0 sampai 7 tahun. Itu harus full emosi. Ngomongnya tentang rasa. Kalau panjenengan hari ini punya cucu yang tadi mungkin si kakak itu ya, kakak masih mungkin 3-4 tahun lah, 3-4 tahun. Itu bicaranya emosi, nggak ngomong, "Dek tolong sekolah lah, Dek, mama itu udah mahal-mahalnya kalian kamu." Nggak paham dia kalau kalimat mahal. Mahal itu apa toh, Mah? Tahu nggak anak-anak dengan kalimat mahal? Kak, itu baju tuh bagus, itu tuh mahal. Karena anosiasinya adalah kalau ngomong bagus sesuatu yang mahal. Ini tuh hijabnya si Sesa loh, harganya 800.000 loh. Kok tahu Ustaz? Ya berarti ya saya kalau gitu ya. Karena makanya itu saya harus gandeng istri saya kalau mana-mana itu babnya kan gitu. Kalau lagi ini, ajudan dindi gitu kan, saya repot aku gitu. Enggak, itu bercanda saja. Nah, Ibu rahmati Allah. Pendidikan emosi ini bagus di anak usia 0 sampai 7 tahun. Maksimal harus di situ. Wow, full maksimal dengan emosi. Ngomongnya akhirnya, "Kak, Bunda nggak seneng. Kak, Bunda marah." Itu tuh ngomong tentang emosi. Jangan ditanya kenapa. Makanya sebenarnya anak-anak ngapal Quran di usia 0 sampai 7 tahun itu yang ngapal emosinya. Kalimat yang dimunculkan adalah seneng. Dan dengan seneng maca Quran apa enggak? Kira-kira. Seneng apa rada kepaksa? Karena kalau seneng bonusnya hafal, Bu. Kalau orang seneng bonusnya itu hafal. Jangan-jangan kita tuh kalau maca Quran itu digolaki, "Ya Allah saya punya masalah," dibuka Qurannya. Wah, iki gitu kan. Wah, ini bahaya ini saya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala nih. 0 sampai 7 tahun pertama fokuskan anak emosinya dapat.
Misalkan anak laki-laki pulang-pulang cucunya nangis pulang dari playgroup pulang nangis, ditanya kenapa kak, kadang-kadang nek mbak kan geget-geget, apa pulpennya dirubah direbut, yaudah besok kita ke perdana, kita beli pulpen seperdana. Apa sih perdana nih, perdana ya. Apa akan menyelesaikan masalah? Ketika anak nangis, ketika cucu nangis pulang karena pulpennya diambil atau pensilnya direbut temannya, yang perlu ditanya, kamu sedih apa marah? Kamu sedih ya pulpen kamu diambil, makanya kamu nangis, atau kamu marah? Bedanya marah sama sedih apa, Bu? Ibu-ibu tuh repot, sedih nangis, nesu nangis, senang nangis, ya repot ini akhirnya jadinya gitu loh. Jadi gimana jadi tiang kok jawabannya adalah semuanya adalah nangis gitu loh. Jadi kan bapak-bapak itu bingung, bapak-bapak itu harus jadi ahli kebatinan. Bojo iki piye iki maksudnya? Isine lagi seneng apa lagi nesu gitu kan. Karena nesune yo nangis, seneng yo nangis, semuanya nangis. Nah kayak saya bilang tadi, mengkontrol diri itu harus paham emosinya dulu. Emosi itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun. Itu full semua anak dipahamkan dengan namanya emosi. Emosi dasar wonten sekawan. Emosi dasar ada 4, ada gembira, ada sedih, ada takut, ada marah. Pahamkan itu dulu. Dan itu kalau tidak terjadi pada kita itu juga repot. Sama dengan begini aja jenengan. Kalau panjenengan lihat rekan di sebelah panjenengan marah, jenengan rangkul apa jenengan peluk? Ayo, ini jenengan nih teman jenengan ya, sebelah dari jenengan. Dia mesuk, waduh, geget-geget sampai gitu. Apa yang respon jenengan? Peluk atau rangkul? Pertanyaan kedua. Ternyata teman panjenengan qadarullah sedih, nangis-nangis, jenengan rangkul apa jenengan peluk? Sama aja Ustaz. Sama punya masalahnya. Ya nggak gitu, beda. Karena kalau orang sedih itu gini, orang sedih itu sama dengan dia itu pengen orang lain itu mendapatkan merasa masalah dan dia ingin berbagi. Itu responnya adalah peluk. Tapi orang marah responnya itu rangkul. Karena orang marah itu pengen berontak. Jangan dipeluk, nah dipeluk tambah merasa ngap dianya gitu. Ngap dianya. Nah, ini sederhana. Saya bilang, kenapa saya bilang? Ini tentang kontrol, Nah, kenapa hari ini kita tidak bisa mengontrol emosi kita? Ada yang masih ada masalah dengan kontrol emosinya apa enggak? Qadarullah, saya berapa bulan yang lalu ngisi acara di Karanganyar Solo, Solo. Ada ibu-ibu sudah sekitar usia 40-an, habis acara ini ngobrol sama saya, Ustadz, saya ini kalau misalkan diperkenankan, kalau memang boleh Ustadz tuh bisa lihat di tubuh saya itu galer-galernya rotan tuh masih ada. Kenapa, Bu? Saya sampai hari ini tuh masih benci banget sama bapak saya. Bapak saya itu dari kecil sampai saiki, saya udah 40 tahun, saya itu masih dirotan. Saya dengarkan sampai sejam lebih cerita dirotan ini gini ya, jenengnya alhamdulillah ya, ibu-ibu itu kan cerita itu nggak bisa pendek ya. Saya ngomong sekata, beliau sekaset lah gitu kan. Saya dengerin sampai akhirnya oke, udah jelang hampir zuhur gitu, saya sampai akhirnya saya sampaikan, non sewu ibu, bapaknya sekarang usianya pintar sih. Bapaknya usianya berapa? Usia bapak saya sekarang 70-an Ustaz. Oke. Boleh tahu nggak latar belakangnya bapak panjenengan? Oh, bapak saya itu lahir zaman kemerdekaan usia tahun 50-an gitu kan, tahun 40 sekian lah gitu, tahun 50-an. Dan qadarullah bapak ibunya meninggal. Jadi bapak saya itu ngenger melu tonggoni, melu Pak Dini atau melu siapa gitu ya. Melu dulure gitu, dan dia itu tugasnya setiap hari adalah ngurusi lembu. Dan tidurnya di sebelah kandang sapi. Bapak panjenengan sekolah nggak pembuatan?
Ya sekolah SR Ustaz, sekolah apa? Angka 2 ya, sebelum punya angka 2. Sekolahnya cuma sampai SD kelas 2. Oke, saya bilang. Habis itu kerjanya nopo? Bapak saya itu pokoknya macul dan lain sebagainya. Saya tanya, putranya berapa? Hari ini putranya 3. Di mana aja putranya? Yang satu sekarang kerja di BI, yang satu kerja jadi dosen di UNS, yang satu saya. Dulu saya kerja di salah satu bank dan sekarang saya riset. Oke. Saya tanya, Bapak panjenengan ngerti parenting napa mboten? Ya mboten Ustaz, dulu nggak ada parenting. Nah, oke. Sing ngerti parenting sinten? Saya Ustaz. Oke. Nek misalnya jenengan minta Bapak jenengan berubah, adil napa mboten? Ya mboten. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Yang harusnya berubah Bapak jenengan apa jenengan? Ya saya Ustaz. Clear kan? Inilah yang namanya ngobrol secara logik. Dan inilah yang harus dikembangkan di fase kedua kehidupan anak-anak kita. Tapi Ustaz, kudune kan boten ngoten. Nah, kan. Sederhana kalau saya hari ini tanya, Bu, jenengan ingkang jilbab merah, kenapa jenengan pakai jilbab merah? Gimana? Suka warna merah. Suka warna merah. Oke. Jawabannya bagus nggak? Oke. Sing jenengan yang mungkin pakai nikop, kenapa pakai nikopnya warna merah tua? Biar matching ya. Biar matching. Loh, bener kan? Iya. Coba kalau saya tanya gitu, ya urusan saya Ustaz, jilbab saya. Boleh enggak? Ya boleh saja, tapi itu namanya berarti emosinya yang kok Ustaz yang repot, ya suka-suka saya dong, jilbab saya. Loh, ini sebenarnya sederhana. Kalau masih ngomong tapi, logikanya dibangun. Dan inilah sebenarnya hari ini masalah di antara kita semuanya. Cenderung emosional, lupa untuk logik. Padahal dalam surat Az-Zukhruf misalkan ayat 3, kenapa Al-Quran ini diturunkan? Agar semua itu takil, semua itu menggunakan akalnya, semoga kalian paham. Paham itu menggunakan akal, bukan menggunakan rasa. Hari ini kita semua fokus pada rasa. Bagaimana agar wanita itu perannya kuat sebagai ini ketika tidak hanya mengandalkan rasa, tapi semuanya harus dipahami dengan baik. Dan itu hati-hati, terutama kalau didik anak laki-laki. Saya bilang anak perempuan juga sama saja. Cuma di sini hari ini kadang-kadang cenderung anak laki-laki perasaannya ditinggikan, anak perempuan logikanya didur. Nah, ini kebalik-balik dunia ini. Ini yang saya bilang tadi, banyak anak laki-laki tidak berani nikah itu gara-gara itu. Karena tidak berani mutus nih. Kenapa? Ibu-ibu itu memang kalau ada satu kata kunci yang ibu-ibu yang bikin bapak-bapak pusing, kata terserah. Mah makan di mana? Terserah. Wah, puyeng gitu. Puyeng gitu. Akhirnya dari Kediri Bu sampai Ngurah itu gak jadi makan gara-gara kata-kata terserah. Ini ya, beloknya nggak nih? Ini ya Pak Sibun ya, terserah. Itu cocok nggak? Nggak cocok kelihatannya. Pak Slamet ya, terserah. Daripada gitu mendingan balik Bu saya. Nanti kan daripada perang, mendingan perangnya di rumah kan gitu kan. Nah ini hati-hati. Perang itu mungkin terjadi apa enggak? Pasti terjadi apa enggak? Dalam ngomong kontrol ini, akhirnya kalau kita ngomong tiang itu fungsinya menyangga atau malah merubuhkan? Nyangga itu berarti kuat atau boten? Kuat itu berarti kita harus memulai dari kekuatan kita, kekuatan untuk tadi mengkontrol yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Inilah yang menjadi titik utama hari ini sebenarnya. Dan kembali, jangan mulai dari yang sisi sana, tapi mulailah dari sisi kita. Mendidik anak tidak berat, yang berat mendidik diri sendiri. Menjaga suami itu tidak berat, yang lebih berat adalah menjaga diri sendiri. Dan dalam konteks membangun keluarga menjadi tiang agama, menjadi tiang agama itu sholat kayak gitu kan, bukan wanita. Tapi dalam konteks ini adalah bagaimana ketika rumah tangga kuat, agama kuat, negara kuat.
Dan itu harus dimulai dari jangan ngambil dari mana sisi salahnya. Jangan pernah melihat dari mana sisi capeknya. Ya, aku tuh udah bertahan 40 tahun denganmu. Aku tuh capek. Kalau itu yang kita selalu omongin, selesai. Aku dulu itu hampir dilamar bupati loh ya. Lo kok gak milih bupati itu ya kan gitu kan? Yang wes ya wes gitu, yang udah lama itu ya sudah gitu. Kenapa tidak kuat? Karena kita selalu mungkin. Kenapa tidak kuat? Kalau kita selalu fokus pada emosinya. Dan inilah yang menjadi titik Bapak Ibu rahmati Allah. Bagaimana hayo saya bilang, kita didik diri kita. Didik diri kita tuh dari mana pertamanya? Dari tauhidnya. Didik diri itu dari mana? Kuat tidaknya kita itu tergantung dari tauhidnya kita. Tauhid bukan ngomong sifat Allah nih, tapi yang masuk dalam yang kita pahami. Ini bukan pengetahuan nanti tauhid wonten pinten, oke? Nanti ini perdebatan jadinya. Ada yang nanti dengan sifat 20-nya, ada yang dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Saya tidak mau masuk di sana. Tapi apa yang kita pahami tauhidnya adalah bagaimana pada titik bagaimana hari ini kita yakin. Titik tauhid salah satunya adalah kita yakin takdir Allah itu yang paling baik. Kalau saya yakin kalau jenengan ditanggalati, jenengan ditanya siapa Tuhan kita pasti akan selalu mengatakan Allah. Tapi kita husnudzon pada Allah apa mboten? Ya Allah, kenapa aku diuji dengan seperti ini? Gusti Allah kok mboten adil? Itulah ketika semuanya hanya disandarkan pada perasaan. Selesaikan hari ini. Kalau panjenengan masih punya masalah dengan masa-masa lalu, selesaikan. Cara nyelesainnya gimana? Diterima. Kalau si bapak yang Karanganyar tadi, anaknya tidak terima bapaknya, selesai nggak? Saya bilang tadi, ya diterima. Hari ini diterima dulu, dipahami kondisinya, sampai, dan mohon maaf kalau nanti dalam konteks lain, suami istri yang bercerai, kemungkinan anaknya bercerai itu tinggi. Kenapa? Karena dia lihat patternnya gitu. Oh, nek masalah berarti kudu cerai. Saya qadarullah sering ngurusin bab gituan, Bu. Makanya saya sama istri saya itu kadang, ya Allah Mi, sing rumahnya wong cerai itu kan puyeng nih. Dulu itu saya itu pernah pada titik gini, jaganya aja sampai cerai. Kalau sekarang tak jar-jari, cerai-cerai urusanmu. Cuma satu hal saya bilang, jangan pernah ngomong bertahan itu gara-gara anak, jangan pernah bercerai juga karena anak. Ojo gawe wong lain yang jadikan kamu jadikan kambing hitam. Saya bertahan ini karena anak saya, enggak. Saya ingin bercerai karena anak saya, enggak juga. Karena apa? Nanti kalau gede anaknya dia ngomong, ibu itu enggak cerai gara-gara merhatiin kamu. Apa? Rasa bersalah pada anak akhirnya. Ya kan? Sama, dulu ibu itu cerai gara-gara biar kamu lebih baik. Anaknya pengen nggak bapak ibu cerai? Enggak. Ya. Makanya memilih ini itu kok jadi bahasannya jadi abot banget gitu ya. Sampai cerai-ceraian gue hari ini ngomongnya. Tapi saya ingin menyampaikan ini bukan apa-apa, agar kita itu lebih clear dalam melihat masalah. Kita lebih clear dalam punya ketika kita menghadapi semuanya. Kita semua hari ini seringkali tadi saya bilang terjebak dalam emosi, terjebak dalam rasa. Akhirnya apa? Tiang yang harusnya kuat jadinya lemes. Kenapa? Karena ngomongnya perasaan. Sama dengan cinta seorang suami kepada istri. Kalau pakai perasaan tok, selesai. Dan dengan kalau cinta suami, kalau hanya pakai rasa tok, hambar. Dulunya iya nalika zaman semana. Ya kan, nalika zaman semana masih belum nikah, itu ngomongnya tentang rasa apa? Semuanya tentang keindahan kan? Indah, semuanya indah.
setelah nikah, apakah indah aja yang muncul? Ternyata ada indah, ada ayu, ada Siti, ada yang lain yang muncul gitu. Bukan hanya indah kok yang muncul gitu. Setelah nikah semuanya muncul, ada kebaikan, ada kejelekan, ada kelebihan, ada kekurangan. Ustaz, istri saya itu tidak bisa masak. Loh, jenengan nyari bojo kan jadi pembantu. Suami saya itu loh juga nggak bisa benerin genteng. Yus, ini mah gampang gitu saya bilang. Yang itu kan genteng. Walaupun namanya istri satu, saya itu kadang-kadang kalau depan bapak-bapak ngomong itu, jadi suami itu gampang. Satu harus bisa itu tukang genteng, tukang ledeng, tukang air, tukang listrik, tukang segala macam. Kan gitu ya, gampang jadi. Tapi nek gak gelem wis ngongkon wong gitu. Kadang ibu-ibu itu kadang-kadang nggak logiknya juga satu. Saya lagi di Jakarta, istri lagi di sini. Bah, gak sentek, Loh, apa saya harus beli tiket ke Jakarta ke Kediri kemudian beli gas pulang kan nggak gitu. Itu kan cuma kode, perhatiin aku kan gitu dok sebenarnya masalahnya. Tapi kadang-kadang kode tidak diterima dengan baik, itu masalahnya gitu aja. Kami ini bercanda, bapak-bapak itu punya kelemahannya gitu. Makanya pastikan ngobrol sama bapak-bapak itu logik. Dan ini yang saya ingin hari ini di ujung. Nanti setelah ini mungkin kalau ada pertanyaan monggo. Ini di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu banyak sekali pembelajaran bagaimana peran wanita menjadi tiangnya keluarga. Yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Yang nyuruh Nabi Ibrahim nikahin Hajar siapa? Istrinya tuh. Bahasanya duit ya kalau rapinen. Timbangan duit anak saya yang rapinen kan gitu. Setelah nikah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ninggalnya Hajar di Mekah. Jangan dibayangkan Mekah sekarang ada bin Daud, Bu. Ya kan, ada Zam-Zam Tower. Kalau Mekah sekarang mah gampang, Bu, tinggal gini juga dapat makanan kan. Al-Baik bisa dipakai. WA juga nyampe. Nalika zaman semana itu kan Mekah hanya sebagai lembah. Ketika Nabi Ibrahim ditinggalkan oleh Siti Hajar, meninggalkan Siti Hajar di Mekah dengan Nabi Ismail, ternyata apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Dia mempertanyakan, wahai Nabi, ini perintah Allah atau keinginan? Kata Nabi Ibrahim adalah ini perintah Allah, clear. Kenapa? Jangan minta bapak-bapak menjelaskan. Pembelajarannya itu kasih aja pilihan ganda. Ya, iki kena di benaknya apa gak? Nek gak kena ya wes, nek kena di benaknya ya benaknya. Jangan, ya iki piye? Wong dia bukan ahli mesin, disuruh ngejelasin bingung Bu. Akhirnya apa? Ya kok dhisik. Jenengan paling malas kan dengar kata kok dhisik? Gitu kan. Apa yang terjadi karena jenengan salah dalam berkomunikasi. Harusnya sederhana, ya ini kena di benaknya gak kena, ya wes kalau gak kena gua clear. Kenapa? Kalau gak kena sama dengan, kalau kena sama dengan gitu loh. Jangan dikasih pilihan terbuka. Karena kalau dikasih pilihan terbuka ya tadi, ya tukang yang mau dipanggil si Pak ini, Pak ini. Nomornya enek gak? Jadi gitu kalau ngadepin laki-laki itu. Itu pembelajaran dari Siti Hajar. Apakah setelah ditinggal Siti Hajar mendapatkan kemewahan? Anaknya nangis. Kalau Siti Hajar panjenengan masih jenengan, ya Allah, saya kan disuruh tinggal di sini, ya mbok dicukupi. Untung Siti Hajar sanes jenengan. Apa yang terjadi? Siti Hajar lari di sofa Marwah. Munculnya Zam-Zam di sofa apa di Marwah? Tidak di dua-duanya. Di dekat kakinya Nabi Ismail. Padahal sederhana kalau kita pakai logika kita, logika manusia. Lah wong mesti dikongkon tinggal nek Mekah sing ngongkon Gusti Allah mesti dicukupi dong. Dan tinggal angkat tangan. Please dong ya Allah. Kan saya disuruh tinggal di sini. Masa enggak nyukupi? Ikhtiarnya juga harus tetap jalan.
Dan hasil pendidikan Siti Hajar itu terlihat dari Nabi Ismail. Bapak itu Nabi dalam kitab-kitab disampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu 2 kali ke Mekah setelah selama 7 tahun itu. Pertama kali nggak ketemu anaknya, kali kedua di 7 tahun itu ketemu anaknya. Ketemu, Sisan langsung ngomong, "Le, saya mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu." Kalau didikan ibu begini, "Kula bapakmu lagi enak-enak karo mbok wae. Awakmu ditinggal nek kene karo aku." Coba apa yang terjadi pada Anda? Apa yang terjadi pada Anda? Inilah yang sering terjadi. Kamu tuh jangan kayak ayah kamu. Ayah kamu tuh kalau disuruh pulang susah. Tuh telepon ayah, tanya gimana? Ya, nabatan. Bapaknya juga ngomong, kamu tuh kayak ibu kamu juga. Apa yang terjadi? Izahnya seorang laki-laki dan izahnya seorang wanita hilang. Anak akhirnya nggak percaya pada orang tuanya. Kenapa orang anak lebih percaya pada temannya? Karena anak tadi semua sudah menjatuhkan harga diri. Ayahnya dijatuhkan harga dirinya oleh ibu, ibu dijatuhkan harga dirinya oleh ayah. Selesai. Dan itu tidak terjadi dalam keluarga Nabi Ibrahim. Sudah ditinggal 7 tahun. Apa yang dilakukan? Ayahmu itu seorang nabi. Ayahmu itu nabi yang sedang bertugas. Dan itu yang dikembangkan. Kadang-kadang pilihan hidup itu tidak enak, Bu. Suami panjenengan kerja di tempat dekat tapi gak duit, apa pilih tempatnya jauh tapi punya duit? Kan ini pilihan yang gak enak, Bu, gitu loh. Pilihan yang terenak adalah dekat punya duit, kan gitu. Tapi tidak sederhana itu, gitu loh. Ya kan? Pilihannya dekat orang tua tapi gak punya duit, apa jauh dari orang tua tapi punya duit? Nggak enak, pilihannya nggak enak. Dan semua itu tergantung takdirnya Allah, gitu loh. Jadi akhirnya pada titik ini saya ingin menyatakan bahwa menjadi tiangnya agama, kalau kita ngomong tiangnya agama, selesaikan dulu gitu kan. Dari bab tauhidnya, kalau ngomong keluarganya, selesaikan dulu tauhidnya. Apa? Husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita husnudzon, apa yang terjadi? Kita menganggap semua ujian ini yang paling baik. Walaupun ini enak diomong, gak enak dirasake. Kembali, uripku mong sawang sinawang. Dan ingat ibu-ibu rahmati Allah, kita itu dihisap dengan kelakuan kita, bukan omongan netizen. Yang dihisap itu kelakuan kita, bukan omongan netizen. Bukan mohon maaf omongan tonggo itu tidak menjadi hisapnya kita. Tapi apa yang panjenengan lakukan itu menjadi hisap kita. Dan pastikan ini ibu rahmati Allah, itu kembali lagi bahwa kebaikan itu harus bermula dari kita. Kebaikan mulai dari kita, karena itu pastikan kita bisa mendidik diri kita sendiri dengan baik. Baru ngomong didik wong liyane. Untuk merubah suami itu hanya Allah yang bisa. Kita hanya bisa merubah diri kita. Untuk merubah anak kita tidak bisa kita merubah anak, yang kita bisa merubah diri kita. Bagaimana caranya agar anak dengan kita? Ibu rahmati Allah, istri saya dulu ngajar di SMA 2 Kediri. Sebelum resign, 4 tahun yang lalu resign. Saya banyak aktivitas di Jakarta, istri di sini di Kediri. Saya ingin ceritanya sebagai penutup. Pada titik tertentu hidup kami pasang surutnya tinggi karena LDR itu luar biasa. Dan saya tidak pernah menyatakan LDR itu bagus atas alasan apapun. Tapi sebagai kondisi itu berbeda. Sebagai kondisi berbeda. Tapi jangan memilih itu kalau memang masih ada pilihan-pilihan yang lain. Ini LDR, pernikahan baru 16 tahun. Kemarin kami nikah 16 tahun. Ya, di minggu kemarin. 16 hari ini tanggal ulangi. Kami nikah 29 Juni 2008. Tahun. Jadi saya qadarullah ini ngajar di SMA 2 karena pada itu nuruti orang tua, ya sudah nuruti orang tua, ngajar di PNS ASN di SMA 2. Saya lebih banyak aktivitas di luar, tidak di Kediri gitu. Dan pada titik tertentu kami harus memutuskan
Saya diingatkan oleh anak saya, oleh istri saya begini, Bah, anakmu wis kelas 5 SD. Tahun depan, maaf, anak waktu itu udah mau naik kelas 6. Anak kita udah mau kelas 6. Waktumu bertemu dia cuma tinggal setahun. Nah setelah itu dia sudah minta untuk mondok. Pilihan hari ini, Abah deketin dia atau Abah tidak akan mendapatkan dia sama sekali. Terus saya kayak ditampar. Ngobrol itu tuh kayak ditampar-tampar saya. Kenapa? Pilihnya berat. Kau dulu anak cuma satu. Istilahnya gitu kan. Anak siji ras berhasil kayak gimana gitu kan. Anak kan gak berhasil apa boleh? Gak juga. Gak juga gitu kan. Pengennya kita anak semua jadi semua gitu kan. Tapi ketika saya diingatkan oleh istri saya gitu, saya langsung, oh iya. Akhirnya saya putuskan diri untuk udahlah, saya tidak berkarir lagi. Tak ngancani anakku setahun. Saya kancani anak saya setahun. Ya bukan saya nggak kerja, enggak, tapi kerja tapi freelance lah ya, tidak apa namanya, nggak kerja yang 9 to 5 gitu. Yang dulu itu saya kerja jam 5 dari jam 8 sampai jam 5 sore sampai akhirnya itu saya putuskan. Dulu anak saya dengan saya jauh banget, bahkan dipegang saja kurang inilah ya, kurang seneng lah. Kenapa? Karena ketemu saya cuma seminggu, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Pada titik tertentu akhirnya dia selama setahun pendekatan itu kemana-mana ikut. Jadi saya aktivitas saya ke Sulawesi dia ikut, saya pergi kemanapun dia ikutlah kemanapun. Tapi pada titik dia bertanya pada saya, bah, emang laki-laki itu bisa ya menikah sama perempuan yang gak dicintainya? Anak kelas 6 Bu, nanya itu. Teratap gitu kan saya. Maksudmu apa ini? Gitu kan. Jawaban saya bagaimana? Waktu itu saya ngobrol, coba tanya Umi. Loh kata Umi itu suruh nanya apa? Ini kan laki-laki Bah. Wah ini pertanyaan jebakan saya bilang. Nah, kalau saya bilang iya berarti Uminya bilang oh jadi dulu. Ah gitu kan repot bahasanya kan gitu. Akhirnya apa? Saya tanya, Dek, kamu tahu itu dari mana? Dari buku. Buku apa? Bukunya Terelie. Judulnya apa? Ketika daun jatuh tak membenci angin. Oke, Abah minta waktu 3 hari, tak baca dulu bukunya. Dari nanti setelah 3 hari tak jawab. Saya baca bukunya. Oh, bukunya tentang ini, gini. Saya tahu jawabannya. Jawabannya apa? Dok, laki-laki sama perempuan itu beda. Laki-laki itu cenderung visual. Dia tidak genggam rasa, tapi dilihat. Kalau ada wanita yang mendekati, walaupun dia perasaannya sama yang lain, karena orang laki-laki itu kan kalah gelibetan. Setiap hari digelibeti, kalahku. Karena laki-laki itu visual. Makanya kalau laki-laki ditinggal istrinya meninggal, dia harus cepat nikah lagi. Karena secara visual dia butuh. Beda sama wanita. Kakak sepupu saya dari dia usia 30 sampai sekarang udah 50, suaminya meninggal di usia 30 sampai sekarang nggak nikah. Kenapa? Genggam rasa. Dan laki-laki beda. Laki-laki itu cenderung visual. Makanya laki-laki itu kalau nggak ketemu, enek sing liyane, enek. Dan itulah resikonya LDR. Saya bilang itu resikonya LDR itu. Ketika kalah gelibetan. Witing Tresno salah sekali ya. Kalau gelibetan itu di situ itu. Nah, Ibu rahmati Allah, di titik ini saya cuma ingin menyampaikan apa? Saya bukan mengatakan obrolan sama anak saya, bukan. Tapi bagaimana kitanya yang harus ngedeketin anak, bukan kebaliknya. Kamu itu anakku, kamu tuh harusnya dekat sama aku. Nggak bisa gitu zaman sekarang. Nggak bisa kita ngomong begitu. Ibu itu sudah hamil kamu, sudah melahirkan kamu, sudah gedekne kamu. Hari ini kamu apa balasannya? Loh jenengannya anak pengen balas jenengan? Enggak kan? Nah, makanya Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngomong hari ini ngomong peran, saya pastikan hari ini adalah bagaimana peran tiang itu adalah bagaimana kita mengokohkan rumah kita. Mengokohkan rumah kita itu pasti dengan dasarnya tauhid. Dan kedua adalah bagaimana kita mengkontrol diri kita.
Kalau nggak kontrolnya lemah, selesai. Dan cara membangun rumah tangga yang terkuat adalah jangan sampai kata pisah itu muncul dari mulut-mulut kita. Itu cara menjaga terbaik. Lakukan yang terbaik dan pastikan itu halal. Jangan cek hodam. Hari ini kan muncul kan cek hodam. Saya bilang enaknya kodam jaya, saya bilang bukan cek hodam, enaknya kodam, saya bilang gitu kan. Ya kan, hari ini dikit-dikit cek hodam. Saya itu pertama nggak ngeh itu cek hodam itu apa tuh jadi gitu kan. Baru ternyata saya baca alah astagfirullahaladzim merusak dunia, saya bilang. Dan itu akidahnya jadi bermasalah semua. Oke, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang ingin saya sampaikan. Monggo kalau nanti ada yang mau didiskusikan, tapi yang pasti satu hal, didik diri kita. Jangan pernah meminta perubahan dari tempat lain. Tidak ada ceritanya. Berubah itu harus dimulai dari diri kita. Pertanyaannya gini, bagaimana caranya merubah diri? 1, kudu rumangsa butuh. Kemudian ada pertanyaan ke saya, Ustaz, gimana caranya anak saya dekat dengan Al-Quran? Saya balik tanya, dekat dengan Al-Quran itu hasil atau sebab? Sebab atau akibat? Cedek dengan Quran, berarti Quran itu gaulnya tinggi gitu kan? Ya enggak gitu ya. Suka baca Quran itu akibat atau sebab? Sebab, akibat, betul, bukan sebab. Sebabnya apa? Karena dia pengen dekat dengan Gusti Allah. Berarti kalau kita ingin dekatkan anak dengan Al-Quran, dekatkan dulu anaknya dengan Gusti Allah. Nanti anak-anak di rumah butuh dengan Gusti Allah. Pertama dengan hari ini dengan kita. Kenapa kita ngaji hari ini di sini? Karena kita rumah pengen dekat dengan Gusti Allah. Berarti kalau pengen berubah itu sarannya 1, rumah butuh. Ada lagi yang kedua, senang. Nek wis butuh itu senang. Kenapa anak-anak itu nggak senang melihat jenengan berubah? Mama gue baru ikut pengajian loh, suka nesu wae kae. Nah ini masalah ini. Dididik gak oleh. Kon aneh Islam itu ada halal wal haram, itu haram kabeh dadi. Kenapa? Karena kita melihat dari sudut yang berbeda itu. Kalau berubah anak pengen jadi kita tuh berubahnya indah, jenengan nyampe omah itu langsung wajah lebih berseri. Mama itu ya tadi itu dapat pengajian bagus banget loh, Le. Jangan langsung ngomong, kamu tadi itu Ustadz bilang kalau kamu kayak begini neraka. Astagfirullahaladzim, dididik neraka kabeh gitu loh. Ya ini yang jadi masalah, perubahan itu tidak menyenangkan ya tadi. Jadi jadikan anak butuh atau jadikan diri kita butuh. Dan kedua, senengi. Dan seneng itu hati-hati, jangan ngomong kabeh babnya nek gak duit tahajud apa salat duha. Nek pengen apa-apa disolawati. Ndak gitu caranya wis. Apa? Oh, sekarang sudah umur lebih cocok. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sholihat. Kita hari ini diuji oleh Allah kayak begini. Oh, alhamdulillah, berarti saya ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rada seneng gitu ya Allah, aku dipilih berarti kalau Gusti Allah arep duwe hadiah. Ya Allah, kalau hadiahnya ndak di sini ya Allah nanti di surga. Seneng. Itulah nanti ada roja, ada khauf. Ojo khauf tok. Roja itu berharap, khauf itu takut. Hari ini kita takut, gak duit wedi gak mangan. Ketakutan, tapi rojanya kurang. Tapi juga jangan roja tok gak duit takut. Bahaya juga. Makanya kita itu umatan wasaton, umat yang di tengah. Ketika di tengah ini pastikan semuanya juga pas. Makanya tadi jangan kontrol itu kalau bagus adalah ketika emosinya digawe, logikanya digawe. Jangan akhirnya tadi mung cuma gede nih rasa, akhirnya baper. Nek wis baper, waduh wis nanti repot. Itu birahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan bila ada hal yang mungkin tidak pas saya mohon maaf, dan nanti bisa disambung ininya
karena sehari ini terus terang karena ini pertama bagi saya dan materinya masya Allah tabarakallah ini luar biasa dan semoga nanti kapan-kapan waktu saya masih bisa silaturahim ke sini nanti karena tadi kemarin gara-gara flyer di sini saya dapat undangan Bu, saya juga bingung ya. Ustadz kok ngisinya di Kediri, kok di Pare enggak ngisi? Loh, urusannya piye saya bilang gitu kan. Gara-gara ternyata saya dikirimi flyer ini. Tolong yang ngisi di rumah sakit Pare. Saya bilang, mohon maaf, saya nanti sore itu udah pergi ke Jakarta lagi karena minggu depan saya udah ke Makassar. Saya bilang gitu. Jadi saya bukan enggak mau, tapi memang qadarullah sedang ada agenda-agenda yang memang harus saya selesaikan. Itu mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan atau ini saya silakan. Nggih, monggo. Monggo Bunda ingkang mau bertanya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz mau bertanya. Mantu kalih maratua jarang akur niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini memang cocok. Makanya wonten sansevieria. Tahu kan bunga sansevieria? Lidah mertua. Kalau dari saya dulu pertanyaan itu, ini bunga apa Bun? Ini sansevieria. Kalau bahasa Indonesia lidah mertua. Saya bilang, kok lincip ya? Saya bilang gitu kan. Apakah lidah mertua itu selincip itu gitu kan? Bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah terkait dengan kontrol. Saya mau cerita rumah tangga saya pertama kali. Saya nikah 29 Juni tahun 2008. Setelah nikah hari pertama, tanggal 30 Juli paginya, istri saya bilang, manggilnya pada waktu itu masih Mas, karena belum anak. Mas, kalau mau makan, sono di belakang. Aku udah makan. Teratap saya bilang. Loh, kok gini? Biasanya di sinetron itu diajak makan bareng ya Bu ya. Di sinetron itu diajak makan bareng. Akhirnya apa yang terjadi? Saya cek akhirnya, saya lihat istri saya itu, mertua itu dagang Bu di Pasar Wates, Tungi. Orang Tungi dagangnya di Pasar Wates. Namanya orang di pasar, pagi-pagi jenenge pasar desa itu kan subuh udah berangkat ya. Subuh udah berangkat, anaknya itu biasa masak sendiri, makan sendiri. Habis itu budal sekolah. Ibu saya bukan. Ibu saya itu di rumah, bapak ada kegiatan. Jadi kalau kita itu ada makan bareng. Kebiasaannya wis beda. Ya kan? Istri saya punya kebiasaan, saya punya kebiasaan. Kalau sini panas-panasan apa yang terjadi? Kudune awakmu tuh ngene, sik talah gitu, sik talah. Ya akur itu karena kita semua pasti punya yang namanya ekspektasi, harapan. Kudune mantuku itu ngene. Sing sijine mantune kudune maratu aku ngene. Sing mudokne sapa? Makanya teorinya kalau saya bumi, gimana caranya? Hidup itu kudu salah paham. Jenengan salah saya paham, saya salah jenengan paham. Enak ya? Enak. Maka hidup kudu salah paham. Enak itu kan? Paham salah ini. Kenapa tadi saya bilang? Sama Bu. Qadarullah. Anak saya kelas 2 itu tidak mau sekolah. Dia bilang, "Bah, aku tidak mau sekolah." Kelas 2 SD. Lahirnya rumah Tafi itu karena dia sebenarnya. Dia usia 8 tahun, dia bilang, "Bah, aku gak mau sekolah." Lah terus piye dulu? Abahmu ketua yayasan SD. Nenekmu itu guru SMI. Mamahmu itu ngajar SMA 2 Kediri. Mosok awakmu mau sekolah? Bosen, Bah. Dan dia tuh setiap mau sekolah langsung muntah-muntah. Berarti secara kondisi psikisnya sudah nggak benar. Wah, udah selesai akhirnya. Dok, gini aja deh. Kamu maunya gimana? Aku terserah Abah maunya gimana. Terserah Abah maunya gimana. Pokoknya nggak sekolah. Ya udah kamu gini ya. Kamu mau nggak hafalin Quran? Mau. Oke. Pertama dia sendiri, kemudian banyak teman-temannya. Akhirnya sekarang sekitar anak 100-an lah gitu. Qadarullah 2 tahun selesai hafal Quran. Alhamdulillah.
Tapi lepas dari itu ibu saya yang langsung muntah. Dok, pengen ditebasnya sepeda hobi. Kan nenek-nenek kan. Ini harga diri. Baik guru, bapak guru, ibu guru. Apa kata dunia kalau anaknya putune nggak sekolah? Termasuk dulu awal-awal di rumah saya tidak ada TV, ibu itu bilang, "Lai tak tukokne TV ya." Boten Bu, boten usah. Kula boten pengen TV. Mesakne anakmu kok anakmu piye? Nek gak ndelok TV kok nek nggone tanggane lek ndelok TV ngisin-ngisini. Ibu punya cara pandang, saya punya cara pandang. Yang jadi masalah adalah ketika sudah mulai menyalahkan. Saya bilang saya nggak mau TV, bener apa? Ibu saya bilang kalau dia pengen belikan TV, bener apa? Dua-duanya bener, ya kan? Karena apa? Semuanya punya harapan masing-masing. Apa? Hiburannya apa tuh nggak TV kan gitu kan? Bagi orang tua pada waktu itu ibu nggak paham namanya internet, nggak ngerti namanya YouTube juga nggak ngerti gitu kan? Nggak ngerti ada YouTube, ada kajian, ada segala macam tuh nggak ngerti. Murotal ngerti ini tuh di kaset, ya kan? Padahal ibu nggak ngerti kalau kita pakai internet itu kita langsung bisa lihat live-nya di Masjidil Haram. Ibu itu ketika, "Lho iki nek ndi to, Le? Iki kapan? Lho sakniki ibu niki teng Masjidil Haram sakniki koyo ngoten." Wah, lha ya jaman saiki ya, Le ya. Nggih. Nek duwe TV malah ra iso ngono ku Ibu, kula mboten sempat sempat ngoten niku. Jenenge orang sepuh, kayak bilang gitu. Nah, caranya apa? Sebenarnya bagaimana agar tidak berantem antara menantu dan mertua? Tadi ngobrolnya aja nggak emosi. Tidak sesederhana itu, Ustaz. Makanya tadi harapannya di dukni sing sareh. Kalau orang Jawa dulu bilang sing sareh, diunggah dukni. Mertua juga pahami mantu karena kondisi zaman sekarang berbeda. Mantu juga pahami bahwa mertua panjenengan pun sepuh, jenenge mertua, toko-toko wis tua, ya kan? Gak mungkin mertuanya lebih muda kan, gak mungkin. Ya kayaknya mungkin juga sih, gitu mungkin juga sih. Mertuanya mungkin mertua sambung lah gitu kan gitu kan. Tapi apa? Kalau ini dua-duanya saling memahami dan memahami itu satu, mulainya dari harus mulai ngontrol dirinya masing-masing. Nek mertuanya bisa ngontrol diri, mantu bisa ngontrol diri, hidup indah. Kalau satu sudah mengatakan kamu salah, nah ini udah mulai. Itu nggih, Bu nggih. Jadi mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Jangan ingin mulai dari, ya nek mantuku berubah, aku berubah. Mantunya juga ngomong, nek ibu berubah, aku. Yang harus berubah adalah diri kita. Mulai dari diri sendiri. Ibda binafsi kalau bahasa ini. Ngaten nggih? Bismillah. Makanya tadi, kalau ingin mantunya berubah, kita berubah, dekati Allah dan doakan. Doa yang bolak-balik hati, wonten kan? Doa bolak-balik hati, ya Allah, bukakan hati. Kalau ingin panjenengan boten saged bahasa Arabe, ya Allah bolak-balikkan hati mantu saya. Saya pengen ya Allah duwe mantu engkang sholihah. Akan nggih? Oke, bismillah nggih. Ya, saya lanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon izin ada 3 pertanyaan. Insya Allah singkat saja Ustadz. Alhamdulillah saya dengan suami selalu bekerja sama dalam mendidik putra saya. Sedikit cerita, ini ada putra saya yang sering mengganggu begitu. Tetapi putra saya ini memilih untuk berdamai walaupun mungkin dia marah. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kontrol emosi? Usia 15 tahun, Ustadz. Ya. Ini apakah kontrol emosi dia atau memang karakternya yang pilih berdamai? Karena jawabannya, saya tidak mau melawan dia karena dia memang sering rusuh teman. Ya, itu yang pertama.
Kemudian kedua, apa bedanya emosi dengan nafsu? Ya, karena emosi itu lebih Oke, masih lagi ya? Masih ada lagi? Yang ketiga Ustaz, untuk tadi penguatan tentang tauhid, apakah yang dimaksud ini adalah tentang penguatan iman dengan berbagai macam cara? Begitu. Terima kasih Ustaz. Ya, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi anak senang harmoni atau tidak itu memang agak ini. Kita perlu ini dulu. Ngajari anak balas itu benar betul. Ngajari anak sabar benar betul. Balas benar betul. Ayo. Inilah kadang-kadang yang kita ini kurang imbang. Kalau kamu diganggu itu kamu diam aja, kasih lapor gurunya. Itu benar. Kalau kamu diganggu balas aja, benar nggak? Cara pandang, kalau ibu-ibu pasti salah, nih bapak-bapak pasti benar. Nih bapak-bapak, nih ganggu, balas kan? Balas. Itu versi bapak. Nih versi ibu-ibu, kamu bilang bu guru. Iya, matur sama bu guru biar nanti bini. Nah, pertanyaannya akhirnya tadi, ini dua sisi bu ya. Apakah putranya panjenengan tuh harmoni? Harmoni itu nggak mau ribut. Ada memang anak nggak senang ribut. Terserahlah urusannya dia, gitu udah urusannya dia. Itu salah satu anak saya. Anak saya itu kalau ada dia di ini, mendingan dia minggir. Kadang-kadang bapaknya sih, nunggu dibalas polrek gitu kan. Versi bapak-bapaknya gitu kan. Walaupun saya tahu dia nggak akan, karena apa? Dia itu cenderung akan minggir. Permasalahan sebenarnya bukan pada dia minggir atau tidak minggir. Permasalahannya dia nerima itu atau enggak. Yang jadi masalah kalau dia minggir tapi gerutu. Nah, ini masalah. Apa maksud saya? Jadi maksudnya adalah kalau dia memilih minggir bahwa dia tidak mau berantem, nggak apa bagus. Tapi jangan sampai dia itu habis itu ngomong nek mburi, jane itu ngene lah. Ini yang jadi ini. Makanya dicek saja apakah itu karena kontrol dirinya atau di harmoni, itu dilihat dari belakang. Dia merasa nyantai nggak gitu, nyaman nggak dengan hal itu. Kalau dia nyaman ya udah, memang itu pilihannya. Sama dengan gini, anak-anak itu kadang-kadang, mohon maaf, kita itu kadang-kadang kalau lihat anak tadi, misalkan si kakak tadi ya, jalan-jalan. Wajar enggak kalau anak seusia gitu jalan-jalan? Nek sing enggak jalan, enggak wajarin jenengan. Nek kene-kene ngomong ngokam lagu itu enggak wajar. Itu apa sih? Telat nakal gitu kan, telat nakal. Telat dablek istilahnya gitu kan. Nek kalau anak kecil wajar. Tetapi ketika dia nanti terlalu banyak dikoreksi, kak duduk, akhirnya apa? Dia tidak berani bergerak. Nah ini ada masalah. Tetapi ada juga anak yang memang gak senang maju. Ada kan? Susah dikongkon maju. Nanti ibu ya maju, tondok ibu itu pengen lihat kamu maju. Gak pengen. Sampai diruqyah. Ya hubungan nih saya bilang gitu kan. Karena dia memang ada orang yang senang tampil, ada yang tidak. Itu berbeda gitu loh. Ini ada yang berbeda gitu. Jadi gitu ya. Jadi dilihat sendiri pada tingkat kenyamanannya dia. Kalau dia nyaman dengan caranya itu ya silahkan saja. Tapi dikasih kata kunci, kalau kamu membalas tidak boleh melebihi apa yang dilakukan. Kalau dia mukul sini, kamu harus balasnya maksimal adalah sini. Tapi kalau kamu memaafkan itu jauh lebih baik. Jadi jangan langsung diputus. Yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan nafsu dengan emosi. Gini.
ini bahasa ininya Bu ya, agak mungkin sebenarnya gini, nafsu dan emosi itu nafsu itu nanti ada fisik ada non fisik. Nafsu makan, ya kan? Emosi itu lebih cenderung pada perasaan. Perasaan itu susah gambar nih ya. Seperasaan, ada perasaan marah, tetapi boleh nggak marah? Boleh, hati-hati jangan sampai mengatakan marah itu tidak boleh. Marah itu boleh, tetapi marah itu kalau tidak disalurkan dengan baik itu jadinya masalah. Jadi kalau bicara begini, perasaan itu bagian dari nafsu. Sederhananya begitu. Tapi tidak semua nafsu itu adalah perasaan. Lapar itu perasaan betul. Lapar itu rasa yang memang muncul dari perut kita tuing-tuing gitu. Tuing-tuing waktunya makan gitu kan. Waktunya lumbung saji gitu kan kalau di sini gitu kan. Nah, itu harus juga diberikan. Tetapi tidak semua emosi itu adalah nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan tauhid. Tauhid itu adalah bagaimana hari ini kita mau, betul yang disampaikan panjenengan secara umum bahwa kita harus meningkatkan keimanan. Tapi jangan pernah berpikir gini, orang kalau beriman itu tidak diuji. Salah. Tambah iman, ujianmu tambah gede. Ustadz, saya itu pengen hijrah, saya itu pengen hidup saya tenang. Oh, tidak begitu Ferguson. Gak sesederhana itu Ferguson. Anggitmu nek wis bar hijrah, uripmu tenang. Tambah diuji kan Gusti Allah. Kalau gitu mendingan saya gak hijrah. Lah gitu. Mana ini salah mikir kalau ini urusannya. Saya bilang salah mikir ini. Setelah kita pakai hijab, apakah tidak diuji sama Allah? Diuji. Apakah ketika kita tidak pakai hijab, kita tidak diuji sama Allah? Diuji. Ini saya ceritakan biar gampang. Anak saya mondok di Cirebon, milih di Cirebon. Jadi setiap bulan itu kudu nengok dari Kediri ke Cirebon atau dari Jakarta ke Cirebon. Alasannya siji, di sana nggak ada yang kenal aku bah. Jadi aku enak. Kalau di Malang sekolahnya di temannya Abah, aku nggak mau dikenal sebagai anak Eruli. Oh maksudnya gitu. Iya itu kata-kata dia. Aku tuh nggak ingin ketahuan anaknya Abah. Kenapa? Aku tuh nggak pengen dapat privilege. Privilege tahu nggak? Diutamakan. Itu kan anaknya ini, makanya begini. Bahkan ketika daftar itu dia tidak mau dianterin sama saya. Maunya dianterin sama uminya sama yang lain. Ntar kalau ketemu Abah nanti aku langsung pasti diterima. Aku nggak mau. Dah cilik mikirnya kayak gitu. Padahal kan enak ya diterima, tinggal diterima kan enak ya sebenarnya gitu ya. Aku nggak mau. Ya di 3 bulan pondok, setiap bulan saya kunjungi sih. Nah di bulan ketiga kalian ini ya penjengukan dia malam itu saya datang malam Sabtu sore. Dia ngobrol sama uminya panjang itu, cerita kabeh. Mi aku tuh sak kamar kalau si jenenge Vili itu karakternya begini. Kemudian sama Kayis itu karakternya gini. Yang tadi di absen Bu. Kan di tempat tidurnya atas bawah nggih, ada 20 ranjang. Itu diceritanya siji-siji. Di ini tuh gini, sini begini, sini begini, sini begini, sini. Itu dari sore sampai malam. Besok paginya cerita, aku tuh punya masalah dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Wes, saya sampai judek rumah gitu. Ibu bocah kok masalah kabeh uripe gitu kan. Minggu sore saya tanya, ketika kita mau pulang, Dok, kamu masih mau mondok di sini atau mau pindah? Di sini boleh. Jawabannya apa? Bah, di luar itu ada masalah, di sini juga ada masalah, Pak. Emang di sana nggak ada masalah? Aku nanti mungkin kalau aku pindah ke tempat lain, masalahnya juga sama. Tapi aku mendingan di sini aja, aku kenal, jadi aku bisa tahu cara menyelesaikan masalahnya. Karena aku tahu teman-temanmu kayak gimana. Kalau di luar aku belum tahu. Jangan suka menghindar dari masalah. Apa maksud saya? Apa maksud saya? Aku tuh cuma ingin ngobrol doang sama Umi. Oh iya. Titik kali saya akhirnya oh iya perempuan, anak saya perempuan. Pengen kabeh diomongin. Walaupun apa ya nanti. Gitu kan?
Sampai saya itu sampai apal. Duk sing jenenge Vili yang itu ya. Iya itu Vili. Oh, sing bocah yang ini. Yang Kais yang itu. Iya, yang itu. Akhirnya apa, saya dekat dengan orang tua mereka akhirnya. Lebih banyak ngobrol sama orang tua mereka dan inilah. Tapi kembali ke tadi bahwa ujian itu pasti ada. Dan jangan pernah berpikir semakin beriman kita ujiannya semakin ringan. Tidak. Dan inilah cara Allah membersihkan kita. Dan jangan dipikir ujian itu serba nggak enak. Ada ujian yang enak. Cuma kita itu nganggap ujian itu yang nggak enak toh. Duit ujian betul? Ujian. Kan duit? Itu lebih ujian lagi Ustaz. Waduh, ayo gak ada lebih ujian apa? Ya kan kabeh ujian. Punya putra ujian. Nggak punya putra? Makanya saya sering ada yang bilang, Ustaz, anak saya itu nakal. Ya wis jenengan nggak usah punya putra, selesai urusan. Juga gitu Ustaz, ya kan? Kan dia putra. Pengen putra ngelsulo jenenge karep mungkin piye gitu loh. Panas seram, nek gak panas cucian gak kering-kering. Lho pingine piye gitu loh. Dan semua keberlimpahan itu ujian, kekurangan itu ujian. Cuma kita siapnya ujiannya di keberlimpahan, nggak siap ujian di kekurangan. Non sewu jenengan iki sinten kok ngatur-ngatur. Gusti Allah kok ngatur. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya ya Allah, ya udah ya Allah panggil dia ya Allah. Lu kan malah pengen orang mati gitu ya apa ceritanya gitu kan. Nah, ini bagi ibu ini jadi meningkatkan keimanan itu jangan hanya kita ngomong ya Allah aku percaya dan aku bersaksi engkau Rabbku, tidak hanya di situ. Itu tuh pemahaman baru, tapi bagaimana kita memahami ya Allah semua ujianmu itu baik. Itu kalau tauhidnya apik Bu, itu sampai pada titik itu. Kalau kita masih belum husnudzon pada Allah, ini masih bermasalah dengan tauhid. Kalau jenengan ketika semuanya diambil, nah, kemarin qadarullah bapak saya meninggal sekitar 4 bulan yang lalu, saya pas ada di Banten. Pagi, saya telepon langsung dikebumikan aja, gak usah nunggu saya. Beberapa keluarga nelpon, awak mikir rasanya ngarep bapakmu tuh. Mosok ninggal langsung dikubur. Lalu nek kula mengke datang bapak saya hidup lagi saya. Mboten toh. Saya posisi di Banten. Nyampe sini itu pasti paling cepat itu maghrib. Sing ngubur ke sana sekulo. Sing ngubur niku pasti tanggi. Lho nek sampai bapak saya dibiarkan sampai dari pagi meninggalnya jam 9 pagi baru dimakamkan maghrib. Sing repot itu tangga kula, sanes kula. Dan ini bukan bentuk tidak sayangnya saya, ini bentuk sayangnya saya sama bapak saya. Saya nggak ingin meninggalnya beliau jadi omongan tonggoni. Walaupun itu kadang-kadang ya juga akhirnya harus emosinya harus ditahan. Karena tadi saya bilang ini ada sudut yang berbeda. Saya akhirnya apa wes mas saorongnya ditutup, tolong foto bapak, saya tak pengen lihat wajah beliau terakhir itu aja. Itu aja yang saya bisa lakukan. Sesederhana itu. Tetapi tadi saya bilang ini tentang kontrol. Jadi jangan suka nyalain Gusti Allah, tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Kita sudah iman bro, tapi sebenarnya tadi keimanan itu sing ngontrol keimanan itu kita apa Gusti Allah? Kita yang memilih. Makanya saya bilang jadi soleh gampang, tapi memilih jalan kesolehan itu susah. Orang itu bisa berdosa karena pilihan atau karena takdir? Ya takdir gitu. Takdirnya memang gitu, tapi kita yang milih gitu loh. Beda. Jangan akhirnya ini gini ya, logikanya gini. Saya biar analoginya gampang. Lewat, Mas Sahrul lewat. Enak pelem. Panas-panas, ada pelem, podang warna kuning semu merah itu ya. Enak. Lewat ada batu, tek. Batu, pelem. Cocok. Apakah Mas Sahrul ditakdirkan mencuri? Belum. Enek wong. Jika waktu sawat set. Keblok dijiko. Langsung dimakan enggak? Cek lihat dulu. Ya. Nah ini kan saya bilang tadi, takdir itu setelah kita milih dan kita itu enggak tahu takdirnya Gusti Allah. Kenapa? Yang kita bisa lihat adalah pilihan kita. Makanya saya bilang jadi istri solihah itu bagus, tapi memilih jalan kesolihan itu jauh lebih bagus.
punya anak soleh dan solihah itu bagus, tapi mereka memilih jalan kesolehan, itu jauh lebih bagus. Berarti apa? Sadar. Hari ini jenengan nyadari peran Anda sebagai istri. Oh, sebagai istri bukan hanya konco wingking, tapi harus menjadi mitra suami, mitranya suami. Oh ya, tugasku nek kene, tugasmu ngene yo. Saya bilang tadi, ojo langsung, ya jane awakmu karepmu piye to? Saya bilang, bapak-bapak itu dikasih pilihan ganda. Tugasku ngene, tugasmu ngene ya. Oke, lah clear kan? Jangan kegedean perasaan suami saya itu kan pinter S2, gak jamin. Karena tadi nyampe rumah bapak-bapak karek ampas itu, gitu. Karek ampasnya saja. Jadi pastikan seperti itu. Jadi kembali lagi, memperbaiki tauhid bukan hanya memperbaiki kepercayaan kita pada Allah, tapi kita harus mulai lebih dalam lagi apa? Menjadikan kita husnudzon, apapun yang Allah berikan itu adalah terbaik. Dan itulah rukun Islam yang rukun iman yang ke-6. Qadha dan qadar. Kita di pertama sampai kelima udah clear. Iman pada Allah clear. Pada Nabi clear, pada malaikat clear, pada kitab clear, pada Nabi clear, pada akhirat, pada hari kiamat clear. Tapi kadang-kadang nggak clear di titik ini. Apa? Qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu gampang, sederhana. Kita yakin, kita tahu bahwa apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Teman-teman, yang lain? Silakan. Terima kasih atas waktunya Ustaz Ruli yang memberikan tausiah hari ini sangat padat daging semuanya. Alhamdulillah, moga-moga berkah Ustaz. Saya punya pertanyaan. Sejak kecil anak saya itu tipenya kalau diberi pilihan itu terserah. Suami juga begitu, terserah. Sampai sekarang saya